Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Syekhul Imam Taqiyuddin Daqiqul Aid, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah an Maimunata bintil Harits radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qalat wada'tu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabati fa'atfa'a bi yaminihi ala yasarihi marratain aw salatan summa ghasala farjahu summa daraba yadahu bil ardi awil ha'iti marratain aw salasan summa tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa zira'ihi summa afadha ala ra'sihil ma'a summa ghasala sa'ira jasadihi summa tanaha fa ghasala rijlaihi fa ataitu bi khirqatin falam yuridha faja'ala yankudul ma'a bi yadayhi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita melanjutkan kajian Umdatul Ahkam pada malam hari ini, dan kita akan menemukan satu hadis sahih bahwa pernah saya menjelaskan ini menjadi penguat bahwa sebelum mandi janabat itu berwudu. Kalau kita mandi janabat dulu baru berwudu. Ya. Al-haditsu salisu an Maimunata bintil Harits radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qalat. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Sayyidah Maimunah bintil Harits radhiyallahu anha, salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, wada'tu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabati. Aku pernah meletakkan air ya untuk Rasulullah karena janabat. Ya, jadi menyediakan air untuk mandi janabat. Fa'atfa'a bi yaminihi an yasarihi marratain aw salasan. Maka beliau ya bolak-balik ya berulang, maknanya mengerjakan dengan tangan kanannya terhadap yang tangan kirinya 2 kali atau 3 kali. Ya. Bagian kanan dan kiri 3 kali. Basuh kanan dulu
ya, kemudian basuh kiri 3 kali berulang, ya, 2 kali atau 3 kali. Summa ghassala farjahu, kemudian beliau membasuh, ya, kemaluannya, mencuci. Summa daraba yadahu bil ardi, kemudian beliau, ya, memukulkan tangannya itu ke bumi. Jadi dulu kan belum ada sabun, ya, belum ada sabun, belum ada sampo. Nah, beliau bukan cuma karena janabat, habis makan pun tangannya diletakkan di tanah itu. Jadi cuci tangannya itu pakai tanah. Nah, membersihkan kemaluannya beliau juga seperti itu. Artinya kalau masih ada sisa-sisa sperma, maka dengan memegang tanah itu bisa bersih gitu. Awil haiti, atau tembok, ya, pembatas, marratain aw salasan, kemudian dilakukannya itu 2 kali atau 3 kali. Summa tamadmadha. Nah, jadi cuci tangan kanan, kiri, basuh kemaluan, bersihkan. Nah, kemudian belum diguyur keseluruhan, maka beliau mulai berwudu nih. Summa tamadmadha, kemudian beliau kumur-kumur. Washtan syaqqa, kemudian istinsyak, masukkan air ke hidung. Ini wa ghassala wajhahu, maka beliau membasuh mukanya, berarti mulai berwudu. Jadi cuci tangan, cuci kemaluan, wudu, ya. Wa zira'aihi, kemudian 2 tangannya sampai siku. Summa afadha ala ra'sihil ma'a, kemudian beliau mengguyur kepalanya semuanya dengan air, ya. Summa ghassala sa'ira jasadihi, kemudian beliau membasuh seluruh tubuhnya. Nah, jadi setelah tangan, rambut, ya, tapi waktu basuh rambut semuanya dibasahin. Ini mandi nih, mandi janabat dibasahin. Nah, tadi wudu, kumur-kumur sudah, istirahat sudah, basuh muka sudah, 2 tangan sudah, rambut sudah. Yang belum apa? Kaki. Summa tanaha, kemudian Nabi menyingkir, bergeser. Faghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci 2 kakinya. Jadi di tengah-tengah wudu ada mandi janabat, ya. Di tengah-tengah wudu mandi janabat. Selesai mandi, sudah bersih, nggak mungkin megang kemaluan lagi, baru menutupnya dengan membasuh kaki kanan, kaki kiri. Fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha, kemudian aku berikan kepadanya khirqah. Ya, kalau kita khirqah itu potongan bahan, tapi ini anggaplah kalau kita itu diberikan handuk kecil gitu. Falam yuridha, Nabi tidak mau. Jadi Nabi mandi janabat, wudu, tidak mau dilap. Ya, jadi beliau tidak mau dilap. Faja'ala yanqudul ma'a biyadaihi, maka beliau, ya, membersihkan air itu dengan kedua tangannya. Jadi gitu, ya, tidak dilap. Nah, kita juga sunnah tuh, kalau habis berwudu jangan dilap. Kalau masih netes, habis mandi janabat jangan dilap. Kalau sudah tidak netes, baru dilap. Karena berapa jumlah butiran air yang jatuh pada tubuh kita itu, sejumlah itu juga dosa kita gugur ketika mandi janabat, ketika berwudu. Nah, sekarang kita ke bahasan awalnya. Kalau begitu, inilah hadis yang dijadikan dalil
apabila seseorang itu ya idza ahdatsa fi asna'il wudu'i falyutimmahu, apabila berhadas di tengah-tengah wudu, sempurnakan saja, nggak usah diulang. Ini wudu ya, wudu nih. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Buka tangan, kentut gitu. Terusin aja. Rambut, telinga, kaki. Kenapa? Karena wudunya belum selesai, maka tidak ada istilah batal. Batal wudu itu bagi orang yang punya wudu. Kalau wudunya belum selesai, maka belum ada wudu, maka tidak membatalkan. Itu kitab-kitab fikih ngomongnya begitu. Dari mana? Ini dalilnya. Sumber istimbat hukumnya ini. Nabi janabat, mau mandi janabat, basuh tangan kanan, cuci tangan biasa, ya. Kemudian beliau membersihkan kemaluannya dulu, tangannya ditepuk di tanah, bersihkan, cuci, berarti sudah steril, sudah bersih. Kemudian kumur-kumur, istinsyak, mulai wudhu, ya, wudhu, buka, selesai. Tangan kanan, tangan kiri, selesai. Kan waktunya rambut, langsung diguyur mandi. Kakinya ditinggal, mandi. Mandi, selesai janabat, udah bersihin, maaf nih. Depan, belakang, sudah enggak, udah bersih, udah rapi. Kira-kira begitu, pakai handuk, maka teruskan kaki kanan wudunya, kaki kiri. Itu namanya mendahulukan wudu ketimbang mandi janabah. Kalau kita nggak begitu kan, mandi dulu udah rapi, udah selesai wudu gitu. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, yang afdol kayak kita apa kayak ini? Gitu kan. Maka ulama-ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i mengatakan ikutin Nabi. Maka Imam Malik mengatakan lebih afdol seperti itu wudunya. Karena memang contohnya jelas. Tapi Imam Syafi'i mengatakan boleh. Orang rapiin dulu, mandi, selesai, baru wudu, boleh. Tapi kalau mau hemat ini, dan itu tadi dalil mengapa dalam kitab-kitab fikih itu kalau kentut ya, kemudian kira-kira gini nih ya, lagi wudhu basuh muka setangan, kayaknya pengen kencing, kencing aja dulu, kencing, cebok udah bersih, terusin tangan, rambut, kaki. Ini dalilnya ya. Jadi kalau kita baca kitab fikih itu kadang-kadang kita mikir ini nih kok bisa begitu ya. Nah, dalam kitab ini kita bisa mendapati sumber istidlal ya. Istidlal itu artinya sumber pengambilan hukum. Ya. Baik, kita lanjutkan. Al-hadithur rabi'u an Abdullah ibn Umar anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa ayah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayar kudu ahaduna wa huwa junubun." Wahai Rasul, apakah boleh tidur ya di antara kami dalam keadaan janabat? Jadi maksudnya gini, kan kalau orang suami istri hubungan, kalau lagi musim dingin suruh mandi gitu, selesai jam 9, jam 10 malam suruh mandi, berat apa enggak? Kalau hukumnya langsung mandi gitu, ini bagus juga ditanyain oleh Sayyidina Umar gitu. Berat Pak, apalagi kalau musim dingin. Mekah Madinah itu kalau lagi musim dingin itu bisa di bawah 0, ngomong itu keluar ya semacam asap, padahal itu
ya apa itu dingin ya itu embun. Boleh enggak ya kami tidur dalam keadaan janabat? Qala na'am. Kata Nabi boleh. Iza tawaddo'a ahadukum falyarkud. Apabila sudah berwudu salah seorang di antara kalian falyarkud, maka hendaknya dia tidur. Wa huwa junubun, dalam keadaan janabat. Jadi maknanya makruh apabila dalam keadaan janabat tidur. Yang bagus mandi. Kalau nggak mau mandi wudu. Nah, wudu nanti waktu dia mau subuh cukup mandi saja. Ya, karena sudah wudu kalau tidurnya duduk. Tapi kalau tidurnya telentang, tidurnya berlonjor, batal. Ya, jadi sesuai seperti bapak yang ibu yang duduk sila kemudian pengen kentut nggak akan bisa. Sehingga tidak batal orang tidur dalam keadaan ya mumakkinan maq'adahu, dalam keadaan tenang di tempat duduknya nggak batal. Emang ada orang yang tidurnya duduk? Bapak di kalangan ulama-ulama, di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in itu banyak. Mereka itu memang tidak mau tidur seperti ini. Kenapa? Karena kalau tidur seperti ini kentut. Jadi dia tidurnya itu duduk. Tidurnya duduk, pertama tidak batal wudunya. Yang kedua gampang bangun. Ini bagi orang yang memilih tidak menikah. Tapi kalau yang menikah, enggak. Mereka membagi waktunya untuk keluarga. Tapi ulama-ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, Yazid Al-Bustami yang memilih tidak menikah, mereka tidurnya duduk. Jadi 24 jam memang tubuhnya itu berwudu. Subhanallah. Ya. Kayaknya ibadah kita jauh banget ya. Mereka seperti itu. Sampai milih tidak nikah. Bapak-bapak ada yang dulu pikir gitu, nggak nikah, pengen mempertahankan wudu gitu. Malah udah nikah nyesel dia. Nah ini menarik Pak. Kan kalau pengantin itu kan biasanya, maaf nih ya, kalau malam itu bisa berulang umpamanya. Nah, dia kalau dia wudu dulu atau dia mandi dulu, maka menurut Nabi itu uratnya begini lagi. Jadi orang kalau hubungan badan itu seperti ini. Saya pernah dengar ya, dokter itu mengatakan, menjelaskan orang kalau hubungan seks itu sama energi keluarnya itu dengan lari 10 km. Kita lari nih 10 km. Energi yang dibutuhkan, yang dibakarkan itu ketika kita hubungan badan itu sama dengan. Nah, dia begini, lemah. Jadi kalau dia berwudu, apalagi dia mandi, maka dia akan merapatkan kembali lagi. Ya, jadi bukan cuma sekedar makruh dalam keadaan tidur tidak bersuci, tetapi juga ada keuntungan dari sisi kesehatan. Ya. Kita lanjutkan. Al-haditsul khamisu an Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Hadis yang kelima diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim itu? Imra'atu Abi Talhah,
istri dari sahabat Nabi Abu Thalhah. Ya, faqalat, kemudian istri beliau bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Wahai Rasul, sesungguhnya Allah tidak malu mendengarkan dari sesuatu yang benar, yang baik. Nih, ini bagus nih. Kan ada orang begini, itu di masjid kok ngomong pornografi gitu. Nah, ini jadi pertanyaan. Jadi kalau kita lagi ngaji itu ngomong apa aja nggak ada masalah. Sehingga di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau lagi membaca hadis seperti ini dijelaskan dengan detail. Walaupun itu Masjidil Haram. Nah, dari mana dalilnya ini? Ya, Ummu Sulaim istri Abu Thalhah mengatakan, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu mendengarkan sesuatu kebaikan. Fahal alal mar'ati min ghuslin idza ihtamalat. Apakah wajib bagi seorang wanita mandi janabat apabila mimpi jima? Ini kan nanyanya mimpi jima, nanyanya sama Rasulullah, nanyanya di masjid, dalam masjid, boleh nggak? Nggak apa-apa, dan itu bukan pornografi, karena memang hukum yang harus dijelaskan. Dan ini jarang loh wanita berani nanya kepada hal-hal yang sensitif. Sehingga beliau bahasanya bagus, sesungguhnya Allah tidak malu. Ya, walaupun ini rumahnya dia, Allah tidak malu menjelaskan sebuah kebenaran. Kenapa? Yang ditanyanya, apakah wanita itu sama dengan laki-laki bisa mimpi jima gitu? Maaf nih Pak, maksudnya gini, kalau laki-laki mimpi jima, maka di celananya basah, ada sperma yang keluar. Nah sekarang wanita, apakah wanita itu seperti itu? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, kata Nabi, sama. Idza ra'atil ma'a, apabila wanita melihat ada cairan. Jadi kalau memang basah mimpi dan basah celananya, wajib mandi janabat. Berarti kalau dia mimpi tapi tidak ada yang keluar, tidak wajib janabat. Ya, jadi mudah ukurannya disamakan dengan orang laki-laki. Ada yang keluar nggak? Kan kalau laki-laki sperma itu tadafuk, beda nih Pak. Tadafuk itu apa bedanya mani dengan mazi? Bedanya pertama, tadafuk dia keluarnya itu lompat. Yang kedua talazzuz, sperma itu keluarnya nikmat. Nah mazi keluarnya tidak tadafuk dan tidak nikmat, karena dia belum sampai klimaks sudah terputus. Maaf nih ya, dia memimpi mau jima, baru muqaddimah dibangunin sama bininya, bangun gitu. Itu nanti kalau dia mau pipis keluar tuh, nah itu mazi, keluarnya tidak muncrat dan dia hukumnya najis. Walaupun instrumennya sama, pengantarnya sama. Ya, jadi bila wanita ovum, ya, apa itu, ovumnya keluar, kalau kita spermatozoa keluar, maka dihukumkan sama. Ya. Ya, jadi kalau ulama di sini dikatakan idza ra'atil ma'a, apabila melihat air, ya, ovum, qad yuradu bihi ala man yaz'ama anna ma'al mar'ati la yabruzu. Ya. Qad yurad, ya, qad yurad bihi,
Maka terkadang ditolak yang demikian itu, alaman yaz'ama annama al-mar'ati la yabrazu, dengan dugaan bahwa wanita itu tidak mengeluarkan cairan. Wa innama yu'rafu inzaluha bi syahwatiha, sesungguhnya dapat diketahui inzalnya wanita itu bukan keluar tapi dengan syahwat. Biqaulihi idza ra'atil mar'a, dalam hadis ketika Nabi mengatakan apabila dia melihat air ya ovum, nah itu maknanya ada syahwat. Maksudnya begini, ini nggak boleh disalah dipahami nih. Ini khusus buat wanita nih, bapak-bapak cuma wacana aja. Dia mimpi, lagi instrumen, mau mimpi digodain sama laki-laki atau mimpi sama suaminya gitu. Belum terjadi, kemudian dia stop. Nggak jadi karena terbangun, karena mau pipis dan lain sebagainya. Kemudian celananya basah. Apakah sperma, apakah ovum itu yang keluar ketika celananya basah? Belum tentu kalau wanita itu, maksudnya nih. Jadi alamatu inzali asyahwa, tandanya wanita itu bukan di air tapi dia merasa ada kenikmatan. Itu tandanya maksudnya. Bedakan sama laki-laki, memang otomatis kalau keluar pasti nikmat gitu. Itu bedanya. Maaf nih, ibu-ibu tuh ada pektai, keputihan. Nah nanti orang rumit membedakan ini cairan yang mana. Ini tadi ya, mulut kita ini bapak sekalian, kenapa kita ngomong tidak sakit? Karena ada kelenjar yang terus menerus membasahi mulut kita. Kalau kita berpuasa, kenapa haram tidak boleh wisol? Karena kalau orang wisol tidak buka dan tidak puasa, kering, ngomong aja sakit. Nggak boleh, itu dianggapnya menyiksa diri. Jadi kelenjar ini keluar terus supaya mulut kita itu berbicara tidak sakit. Maaf nih, vagina wanita juga ada cairannya, pelumasnya. Nah ketika basahnya dengan itu, apakah itu tandanya bahwa dia itu ya mandi janabat karena dia mimpi? Bukan, karena bisa jadi mimpinya tidak klimaks, yang keluarnya ini pelumas. Nah jadi sehingga ulama-ulama Taqiyuddin Daqiqul Aid dalam syarahnya mengatakan dia intinya bukan di cairannya, tetapi ada tidak iling-iling aja, diingat-ingat nggak? Ada kenikmatan nggak waktu mengeluarkannya? Asik, dia hukumnya sama dengan laki-laki. Tapi kalau dia bilang enggak gitu, yakinlah basahnya itu bukan ovum. Ya, jadi khusus wanita berbeda sedikit. Baik, kita lanjutkan. Al-hadisus sadisu an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang ke-6 diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya. Beliau menceritakan, kuntu agtasilul janabata min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah mencuci ya pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lantaran janabat. Maaf nih ya, maaf Pak. Kira-kira ini sperma Nabi nempel di bajunya, kalau kita nempel di sarungnya. Nah istrinya beliau mengatakan, aku pernah mencuci pakaian Nabi yang karena janabat. Jadi disebut janabat min irad min itlaqil janabat wa iradatil mani. Disebutnya janabat tapi yang dimaksud itu sperma. Mana ada janabat dicuci, kan nggak mungkin. Nah istri beliau mengatakan, aku pernah mencuci pakaian Nabi yang tersebab janabat. Fayakhruju ila sholati, maka beliau keluar menuju sholat.
Wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi, dan bekas airnya itu masih ada di pakaiannya. Maksudnya paham nggak Pak? Sperma itu kan bukan najis. Mazi najis, wadi najis, sperma itu bukan najis. Jadi kira-kira itu kena di sini, ininya dicucinya segini doang gitu loh. Ya dikucekin segini doang dicucinya. Wah, habis itu dipakai bajunya sama Nabi. Itu yang dibilang wa inna buqa'al ma'i fi thawbi, dan seperti pulau gitu ya, bekas di kucekinnya itu kelihatan di baju Nabi waktu dipakai. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi masalah hukum nih. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sperma itu najis. Kenapa najis? Dicuci. Ya, Imam Malik mengatakan sperma itu najis. Kenapa? Dicuci. Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan sperma itu najis. Kenapa? Dicuci. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak najis. Dicuci di sini bukan karena najis, karena nggak pantas aja ada pulau tapi pulaunya sperma gitu. Ya. Nah, wa fi lafzin li muslimin, pada lafaz riwayat Imam Muslim, laqad kuntu afraqu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Aku pernah mengerok pakaian Nabi, berarti sudah kering ya, kemudian beliau sholat menggunakan yang aku kerok. Maaf nih Pak, sperma kalau nempel di sarung itu kalau sudah kering maka dia seperti pulau ya, seperti pulau. Kemudian ada bendanya, maka sama istrinya digosok, kemudian diginin ya, dikerap. Nah, bersih. Kalau tadi pakai air. Kalau riwayat Imam Muslim ini dikucek, habis itu udah rontok dia, dikerap ya, dari kerap bersih, kemudian dipakai sholat. Kata Imam Syafi'i, ini menunjukkan bahwa sperma tidak najis. Kenapa? Emang sperma kalau kering, kalau digosok, dikerok itu bersih? Tidak akan sebersih orang yang mencucinya dengan air. Jadi Bapak, hadis ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan imam-imam mujtahid. Ya, ada kaidah lagi bunyinya begini: kullu ma yakhruju min sabilaini najisun. Setiap yang keluar dari dua lubang najis. Lubang depan, lubang belakang, apa saja yang keluar najis. Maaf nih, pipis, buang air besar, ya. Kalau orang keluar darah, mamanya keluar haid, nifas dan lain sebagainya, batal. Dalam kaedah fikih ini berarti sperma itu batal, sperma itu najis karena dia keluarnya dari dua lubang. Kata Imam Syafi'i tidak. Pengecualiannya adalah sperma tidak termasuk najis. Karena di dalam Al-Quran dikatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak Adam. Jadi Imam Syafi'i melihat, maaf nih, manusia kita ini dari awal penciptaannya spermanya itu sudah suci. Tapi tiga imam itu tadi, kesucian anak Adam itu, walaqad karramna bani Adam itu setelah melalui proses istihalah, perubahan bentuk
Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran, dalam hadis itu dikatakan wa ja'alna nutfata arba'ina yauman. Kami jadikan nutfah, maaf nih, cairan sperma dan ovum ketika dia bertemu kemudian dibikin menggumpal. Itu namanya nutfah. Berapa lama? 40 hari. Summa alaqatan, summa ja'alahu nutfatan alaqatan. Kemudian kami jadikan dari nutfah itu alaqah. Ya, darah yang menggantung. Summa alaqatan mudghatan. Kemudian dari mudghah itu 40 hari lagi dibikin mudghah, segumpal daging. Nah, maka mulai dibentuk, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Belum ditiupkan ruh. 3 bulan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. 120 hari berarti 4 bulan. Nih ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau bikin 7 bulanin bukan 7, 4. Fayun fakhu fihi ruh. Pada saat 4 bulan itu ditiupkan ruh. Nah, waktu dia ditiupkan ruh namanya manusia. Dia tuh udah bergerak. Istrinya bilang udah bergerak-gerak nih manusia tuh. 4 bulan. Jadi kalau mau syukuran bukan 7 bulan, 4 bulan. Nah, bapak saya sekalian yang berbahagia, summa ansha'nahu khalqan akhar. Ini dalilnya nih dalam Al-Quran. Kemudian kami ciptakan dari yang najis itu khalqan akhar, menjadi makhluk yang lain. Ai tahiran, makhluk yang suci. Ini menurut 3 mazhab. Jadi pada akhirnya manusia itu suci. Walaqad karramna bani Adam, dimuliakan, disucikan itu sepakat. Tapi Imam Syafi'i dari 0 sudah mengatakan suci. 3 imam mengatakan setelah istihalah baru suci. Itu perbedaan pendapat ya di kalangan imam madhab. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di luar Imam Syafi'i sperma najis. Imam Syafi'i mengatakan tidak najis. Nah, yang bilang najis karena istrinya mencuci pakai air. Imam Syafi'i bilang tidak najis, ada hadis riwayat Muslim tidak dicuci tapi dikerok pakai kuku kemudian digosok. Nah, ini perbedaan pendapat ya di kalangan imam mujtahid ya. Saya bacakan sarahnya. Wa amma Syafi'iyyu fattaba'al haditsa fi farqil yabis. Imam Syafi'i berpendapat sunnah mengikuti hadis dengan mengerok-ngerok sperma yang kering. Wa ra'ahu dalilan ala taharati, dan dia memandang bahwa sperma itu suci. Fa innahu law kana najasan. Menurut Imam Syafi'i, kalau memang dia itu sperma itu najis, lamaktafa fihi illa bil ghusli, maka tidak cukup dikerok-kerok tapi harus dicuci dengan air. Ya, itu alasannya. Kiasan ala sairin najasati, mengkias dari seluruh hukum najis-najis. Walau iktafa bil farqi ma'a kaunihi najasan lazima khilaful qiyas. Kalau dianggap cukup dengan mengerok-ngerok padahal dia hukumnya najis, maka lazima khilaful qiyas, ini menyalahi qiyas. Ya, wal aslu adamu dzalika. Pada dasarnya tidak seperti itu. Jadi Bapak saya sekalian, Imam Syafi'i kalau kita lihat itu lebih cerdas. Imam Syafi'i itu lebih teliti. Ya, lebih analisis dibandingkan dengan 3 imam mazhab sebelumnya. Ya, jadi hadisnya sama tapi istidlal hukumnya berbeda. Nah, kita ikut Imam Syafi'i tidak najis. Ya, jadi kalau umpamanya bangun tidur nggak dicuci
nggak dikerok langsung sholat boleh. Ya, kita lanjutkan. Al-haditsus sabi'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ketujuh diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'ati." Apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 organ wanita, summa jahadaha, kemudian ia bersungguh-sungguh ya dengan istrinya, dengan wanita itu tadi, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh wajib baginya mandi janabah. Wa fil lafzin wa illam yunzil, dalam riwayat lain mengatakan walaupun tidak keluar sperma. Nah, saya bacakan syarahnya dulu. Asy-syu'ab ya jamu syu'bah. Dia bilang 4 organ tubuh itu mana? Wahya ta'ifatu minasyai'. Maknanya syu'bah itu bagian kecil dari sesuatu yang besar. Wal qit'atu minhu, atau potongan dari yang besar, itu secara bahasa. Waqtalafu fil muradi bi syu'abil arba'ah. Ulama berbeda pendapat tentang asyu'abul arba'ah, 4 organ tubuh wanita itu. Fakila yadaha, 2 tangannya, warijlaha, dan 2 kakinya. Maaf nih, wanita yang telentang, kita di antara 2 tangannya dengan 2 kakinya. Itu yang dimaksud oleh Nabi itu. Kalau sudah berposisi semacam itu, wajib mandi janabah. Nah, kedua, makna kedua, rijlaha wa fakhizaha, 2 kakinya ya dan 2 pahanya. Ini maknanya lebih jelas. Jadi kalau sudah berposisi semacam itu, ya maka dia dihukumkan melakukan. Au fakhizaha wa iskataha, ya. Nawahil farjil arba'ah, ya. Nah, jadi Bapak sekalian yang berbahagia, maaf nih. Jadi Nabi nggak mau ngomong jima gitu, nggak mau. Nabi itu salah satunya, ini buat kita nih. Kenapa anak kita kalau dia ngomong yang kotor, kayak ibunya marah gitu. Kamu boleh? Ada ibu-ibu itu sini, diajak ke kamar mandi, diambil airnya, dicuci mulutnya. Kenapa mak aku nggak kotor? Kamu tadi ngomong kotor, dicuci. Tahu, saya nggak tahu ibu-ibu sekarang begitu nggak. Dulu anaknya ngomong kotor dibawa ke kamar mandi dicuci. Apanya yang kotor? Kamu ngomong kotor. Nabi itu semuanya suci, sampai mau bilang jima saja nggak mau. Apabila seseorang itu sudah berada pada 4 organ wanita, wajib mandi. Wa ilam yunzir, meskipun tidak keluar. Apa maksudnya? Ini kenapa tidak haram menceritakannya di masjid? Nggak jelas kalau nggak dijelasin. Ada orang janjian mau pergi, tapi ketungguin lama, ngeliat bininya pengen cari bekal dulu gitu. Ya, manfaatin waktu. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi, sampai dia nggak ikut perang karena kelamaan gitu, mobilisasi orang sekian ribu. Dulu kan nggak ada speaker, jadi kalau ngomong itu bolak-balik naik kuda, diulang-ulang gitu. Akhirnya nggak ikut perang. Nah, Bapak sekalian, kalau saja dia melakukan, kemudian dia belum klimaks, dipanggil sama Pak RT, dia panggil temannya, ayo berangkat gitu. Nah, dia sudah melakukan tapi belum klimaks, belum inzal. Apakah wajib mandi? Wajib mandi ini berdasarkan hadis ini. Jadi dia berbeda dong.
Kalau orang, maaf nih, naik cokok, laki-laki naik cokok, turun naik, keluar gitu, wajib mandi. Wajib mandinya karena klimaks, keluar sperma. Tapi suami istri yang berhubungan baru sebentar belum klimaks, wajib mandi. Bukan karena keluar, tapi karena jima. Itu bedanya. Ya, jadi kalau sudah di antara 4 itu, ya maka dia hukumnya sudah melakukan. Subhanallah. Al haditsus tsaminu an Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu annahu kana Jabir ibn Abdullah wa indahu qaumun. Hadis yang ke-8 dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau bersama ayahnya di dekat sahabat Jabir bin Abdullah. Wa indahu qaumun, dan di sisi mereka ada orang banyak, kaum. Fasa'alu anil ghusli, maka mereka bertanya tentang mandi. Faqala yakfi kasa'un. Maka Sayyidina Ali menjelaskan Jabir bin Abdullah menceritakan yakfi kasa'un, mandi janabat itu cukup dengan 1 sok. Tanggung nih Pak, 1 sok itu 4 mud. 1 mud 7 on. Jadi 7 kali 4 kali 4. Ya. Jadi tidak banyak, mandi janabat itu 1 sok. Faqala rajulun ma yakfini, kata yang bertanya itu, mana cukup saya mandi janabat 1 ember gitu lah. Faqala Jabirun kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairan minka. 1 sok itu cukup bagi orang yang lebih sempurna darimu rambutnya, artinya rambutnya lebih banyak, wa khairan minka, dan lebih bagus darimu. Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud Rasulullah aja yang rambutnya banyak, yang orang lebih mulia mandinya cuma 1 sok, kok kamu nggak cukup gitu, kata Sayyidina Jabir. Suma amma nabi saubin, ya kemudian beliau amma nabi saubin, ya mengamankannya dengan pakaian. Ya, wa fil lafzin kana Rasulullah yufrigul ma'a ra'sihi salasan, bahwa beliau menuangkan air di kepalanya 3 kali. Qala radhiyallahu anhu ar-rajul ladzi qala yakfini huwal Hasan bin Muhammad ibnu Ali Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang dimaksud beliau ini, laki-laki ini adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Wa huwa abuhu Muhammadul Hanafiyah, dan ayahnya dari beliau itu adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Apa kesimpulannya? Jangan boros menggunakan air. Kalau mandi janabat jangan banyak-banyak, kurangi. Nabi menggunakannya cuma 4 mud. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.